Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji lan syukur monggo tansah kita panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah menawi nikmat dumateng kita kesehatan, kesempatan iman Islam, sehingga kan istilah nikmat menika alhamdulillah dalu menika saged kita bermuajah, bermajelis, bertolabul ilmi di penghujung waktu sebelum istirahat malam kita masih bisa menyempatkan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, insyaallah, untuk meraih keberkahan dalam majelis taklim menika. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap umatnya yang istiqomah hatta yaumul qiyamah. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah kembali. Tadi saya izin agak terlambat, 7 menitan saya terlambat. Harapannya bisa tepat waktu, tapi agenda demi agenda ini sambung menyambung. Tadi siang ada kegiatan tarjih tadi, cukup meriah. Alhamdulillah banyak sekali jamaah yang hadir. Kemudian menjelang asar sudah nggak sampai selesai, jadi harus mengantarkan anak ke pesantren. Pulangnya iqomah isya tadi, sampai rumah itu iqomah adzan isya. Terus persiapan berangkat ke sini. Jadi saya tadi mohon maaf agak terlambat. Yang kedua nih suaranya juga rodo Suloyo nih, karena juga tugasnya ngajar tahfidz, jadi saya harus teriak-teriak nih mentalaki santri nih kok. Jamaah rahimakumullah, ya ala kulli hal alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali untuk malam hari ini, geser 1 pekan yang harusnya di pekan ketiga, karena nanti tentunya bertepatan dengan tirakatan malam kemerdekaan, sehingga kami juga tidak bisa ya acara tahunan menemani tawi semboyong kebersamaan dengan warga sekitar, dengan tetangga masyarakat di desa. Tentunya kami mohon maaf dan alhamdulillah bisa diajukan di malam hari ini. Tentunya satu keberuntungan, kita tidak ada waktu libur untuk materi yang kita akan kaji. Kita masih pada bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk senantiasa memelihara sunnah dan juga adab-adabnya.
Jamaah rahimah wa rahimakumullah. Terakhir kita mengkaji beberapa ayat dalam Al-Quran, yang mana dalam ini Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran pada bab ini, perintah untuk senantiasa menjaga sunnah dan juga menjaga adab-adabnya. Kemudian ada dua surat yang belum kita kaji. Ada 3 ayat, 3 surat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat ke-80. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh sejatinya ia telah taat kepada Allah. Kemudian surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kamu ya Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa adab yang pedih. Tentunya dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi Muhammad telah membawa petunjuk kepada jalan yang lurus dalam surah Asy-Syura, dan termasuk satu kesatuan bila tiang ingkang taat kepada Rasul niku taat dumateng Allah. Maka barang siapa yang menyalahi perintahnya Allah, dan tentunya di dalamnya mencakup apa yang dengannya diperintah Rasulullah, maka ini peringatan. Apa peringatannya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti supaya kita tidak menyelisih perintahnya, agar terbebas dari apa? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yaitu tertimpa cobaan yang berkaitan dengan fitnah. Begini. Fitnah ini banyak, fitnah dalam perkara dunia kita, agama kita, dan juga bisa berbentuk adab yang pedih. Maka keberuntungan bagi kita ketika kita sudah diberikan nikmat iman Islam. Ada 2 nikmat yang dengannya menjadi kesempurnaan nikmat itu, iman Islam yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kemarin kita bahas sihatul fahmi wa sihatul qasdi, yaitu nikmat berkaitan dengan kita diberikan oleh Allah selamatnya dalam pemahaman kita, dijauhkan dari penyimpangan, dari perkara yang menyimpang dalam agama kita, dalam Al-Quran dan Sunnah, kesesatan, khurafat, tahayul dalam konteks akidah kita, atau ibadah dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa ketika Allah berikan kepada kita nikmat berupa sihatul fahmi, diberikan pemahaman yang lurus, tidak menyimpang. Kemudian sihatul qasdi, yaitu diberikan kebaikan dalam tujuan hidup. Bila kita memahami Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, dan beribadah itu tentunya tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia melainkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pan enten tiyang niku pun Allah paringaken nikmat iman Islam, kemudian tidak cukup pada itu, dia diberikan pemahaman yang lurus, pemahamannya jernih, lurus, bagus, baik, dijauhkan dari khurafat, tahayul, bid'ah. Kemudian tujuan hidupnya jelas untuk mencari ridhonya Allah. Ini nikmat pol nikmat itu. Betul-betul ketika Allah berikan tidak sekedar hanya iman Islam, ya, tetapi juga diberikan pemahaman yang baik dan juga
tujuan hidup yang lurus. Maka tentunya hal ini tidak serta-merta kemudian kita peroleh dengan cuma-cuma, harusnya dengan adanya bekal. Ya, tolabul ilmi, cari ilmu, cari bekal, cari pegangan, misalnya ini, supaya kita betul-betul memahami apa yang ya, seharusnya kita jalani dalam agama kita ini, dalam petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 34 Allah berfirman, "Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah dari nabimu. Ini dalam surah Al-Ahzab 34 ini kaitannya pun dengan konteks para istri-istri Rasulullah SAW yang Allah berikan kenikmatan, yaitu mereka diberikan dua nikmat, dibacakannya Al-Quran di rumah-rumah mereka dan juga hikmah yaitu sunnah nabinya. Maka ini juga perkara yang perlu kita tambahkan dalam kebiasaan di rumah-rumah kita. Di samping qiraatul Quran, kebiasaan kita maca Quran, ya, ini jangan sampai kita ini dalam keseharian kita luput untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi sih harus dilazimi, ditekati, harus dijadwal, harus disempatkan, ya. Tidak menunggu sempat, ya. Harus dilonggarkan, tidak menunggu longgar, untuk setiap harinya kita membaca Al-Quran. Jadi, kalau kita ingin jenengan-jenengan ini kan tentunya punya tugas, ya, sebagai penggerak, sebagai dai yang punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam kesehariannya maca Qur'ane ogah, terus kita dapat tenaga dari mana, supaya bisa istiqomah, bisa sabar. Ini nggak kayak tugas kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kita sendiri baru dalam hal amalan harian, amalan yaumiyah, maca Quran mawon pun kangelan. Ini serempes nih, ini harus. Maka nggak masalah ada komunitas Wandewan Jus, laporan setiap hari, apa ora riya, urusan riya sok ben mikirin. Sepenting amal sih. Karena kita ini jangan kemudian ngomong utawi takut untuk nggak bisa ikhlas, amal saja malas gitu. Sebab Fudhail bin Iyad belum mengatakan orang yang takut beramal karena manusia itu riya, sedangkan orang beramal untuk manusia itu syirik. Orang yang takut beramal karena manusia itu riya, sedangkan orang yang beramal karena manusia itu syirik. Nah, harus gimana? Ya harus ikhlas. Dia beramal dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka perlu digerakkan. Yang kedua tentunya tidak luput pula untuk mengkaji hadis. Ini penting. Ya, kalau Quran kan mestinya sudah punya Pak, masuk di rumahnya nggak ada Quran, pasti ada. Nah, tentunya ada hadis, ya. Banyak kitab-kitab hadis. Yo minimal paling maklum ini loh, hadis arba'in, nah itulah. Ini pun paling ringan, tapi ya itu pun luar biasa gitu. Ya, ini hadis arba'in itu ada dibaca. Dibaca kita, istri kita, anak-anak kita, itu juga penting, ya. Karena memang dalam surah Al-Ahzab 34 ini, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah itu sunnah nabimu. Dan ini nikmat yang diberikan Allah menyinggung dengan keluarganya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah.
dibacakan di rumah-rumahnya itu ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ini pentingnya. Maka perlu ditingkatkan. Kalau sudah baca Quran, alhamdulillah, maka ditambah dibaca hadis. Ini satu kebaikan insya Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadisnya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang bersinggungan atau berkaitan dengan bab ini. Tetapi Imam An-Nawawi tentunya tidak mengutip semuanya, hanya sebagian ayat sebagai penguat sebelum masuk pada bab hadis yang akan kita kaji. Kita masuk hadis ke 156. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Da'auni ma taraktukum." Tinggalkanlah atau jauhilah oleh kalian supaya kalian tidak mempertanyakan perkara-perkara hukum, sesuatu yang aku tinggalkan selagi aku tidak menerangkan hukumnya kepada kalian. Jadi perkara yang Rasulullah diamkan. Kalau Rasulullah diamkan, orang perlu kemudian ngorek-ngorek ini, tanya-tanya. Kenapa? Karena hikmahnya innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebab orang-orang sebelum kalian itu celaka. Disebabkan apa? Kasratu su'alihim. Karena mereka terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Fa idza nahitukum an syai'in fastanibuhu. Maka apabila telah aku larang atas kalian perkara sesuatu, fastanibuhu, tinggalkanlah perkara itu. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu urusan atau perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka penuhilah, maka kerjakanlah. Fa'tu minhu mastata'tum, dengan semampu kalian. Muttafaqun alaihi. Jamaah rahimani rahimakumullah. Hadis ini memiliki hikmah yang begitu besar kepada kita tentunya selaku umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang apalagi ya, kita ini hidup di zaman yang banyak fitnah, banyak perselisihan. Yang sudah ada pun, yang sudah ditetapkan hukumnya pun, itu saat menaik ya masih banyak perselisihan, masih banyak perdebatan. Apalagi debat kusir malahan. Apalagi kita bertanya perkara yang didiamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tentunya hikmah terbesar yang kita ambil mencukupkan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pilih sunnah itu kan melingkupi pertama hadis. Hadis itu melingkupi minal qaul wal af'al wa taqrir. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan apa yang sudah ditetapkan hukum oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pula yang lingkupnya lebih luas, yaitu apa? Manhaj, jalan hidup Rasulullah SAW itu sunnah. Karena ada kalanya orang-orang itu ingin menyelisih Rasulullah dalam amal, biarpun amal itu ada hukumnya.
sholat, poso itu kan. Tetapi ada orang kemudian mengatakan, aku bakal sholat ora bakal turu. Sing siji, aku poso terus ora bakal buka. Sing siji maneh, aku bakal ibadah terus ora bakal nikah. Maka Rasulullah mengatakan, aku nabimu. Rasulullah nggih poso ya buka, ya sholat ya sa'i. Rasulullah gini kan? Terus Rasulullah tegaskan, "Waman rohiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari umatku, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Masya Allah. Maka manhaj, ya, petunjuk jalan hidup Rasul ini sunnah. Tidak saklek kemudian wah ini kono galili perintah poso terus ya. Nah, tentunya ada cara mainnya, ada aturannya. Beramal sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini konteksnya sunnah. Biarpun yang kita kaji di sini ini lebih pada sunnah-sunnah yang konteksnya apa yang telah diajarkan Rasulullah, diamalkan Rasulullah, ditetapkan Rasulullah. Biarpun sunnah nanti ada dalam konteks fikih, jadi sunnah ada dalam konteks fikih, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Namun dalam pembahasan kita ini lebih pada sunnah-sunnah yang ditetapkan dalam hadis, yang tentunya dalam qaul lebih ke manhaj tadi, jalan hidup petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka cukupkan, nggak usah banyak bertanya, sebab orang-orang yang celaka dulu di zaman sebelum kita, ya, orang-orang terdahulu, mereka binasa karena banyak bertanya. Ini sebagaimana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti berkhutbah, ya, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian kewajiban untuk ibadah haji. Kemudian ada orang menjawab, bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Jadi Rasulullah kan menyampaikan, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian perintah untuk mengerjakan ibadah haji. Ini Rasulullah pun mengatakan. Terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Berikut Pak. Terus Rasulullah biarkan. Betapa repotnya umat ini ketika haji oleh ngantri ini wae bentar Mbak. Masya Allah, puluhan tahun. Itu kemudian dulu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah jawab, jikalau aku menjawab iya, apakah tidak menyulitkan kalian? Maka dalam hal ini perkara-perkara yang Rasulullah mencukupkan, kemudian belum diam, ya sudah, tidak usah kemudian kita mencari-carinya, bertanya-tanya. Kemudian ya, kalau umat-umat terdahulu tentunya kisah yang masyhur umatnya Nabi Musa. Ini umat yang ngeyelin dari kaum Yahudi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ketika ada perkara pembunuhan pada waktu itu di tengah-tengah umat Bani Israel dan tidak tahu siapakah yang membunuhnya, maka kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah supaya kaumnya, umatnya menyembelih seekor sapi, ya, seekor sapi. Niku wonten ing surah Al-Baqarah. Niku ayat pinten niku? Ayat ke-67. Wa iqala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah niku merintahkanmu supaya kamu menyembelih seekor sapi, baqarah, sapi betina. Kan penak Pak ya, menyembelih sapi sementing baqarah, sapi betina, ini kan rampung ya.
Niku mereka kemudian menjawab ya, di ayat yang 68, qalu qulana rabbaka yubayyilana mahi. Mohonkanlah kepada Rabbmu ya Musa untuk kami agar dia Allah menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Ayo piye sapi betinanya? Ya, maka Nabi Musa menjawab, innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tua yora, nom yora, sedang. Pun yang digarap. Niku tesih tanglet. Tanya apa ya? Qalu qulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Teko warnane nopo? Masya Allah kan yang beli sapi betina kok teko kayak piye ora nomor tuwa, seorang terima warnane nopo? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasirun nadirin. Warnane safra. Napa safra? Kuning yang tua warnanya. Menyolok ketok. Tur nyenengke siapapun yang melihatnya. Liku tesete tanglet malih. Sapi ini sing kayak pineh. Ini kan ya kita bisa baca di surah Al-Baqarah. Betapa menyulitkannya kalau orang itu banyak bertanya. Kalau sudah jelas perintahnya sudah dikerjakan. Maka Rasulullah SAW di hadis ini kan kemudian memerintahkan, fa'idza nahitukum anhu syai'in fastanibu. Apabila aku telah melarang atas kalian tentang suatu perkara, maka tinggalkanlah. Ya, larangan itu sudah jelas. Tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila kami perintahkan kepada kalian tentang suatu perkara perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Mari kita singgung ya dalam perkara ini. Kalau perkara larangan itu nggak ada negosiasi, nggak ada tawar menawar. Karena sejatinya setiap manusia itu bisa meninggalkan larangan. Tetapi kalau dalam perkara perintah tentunya ada sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya berbeda keadaannya, kemampuannya berbeda, fisiknya berbeda, hartanya berbeda. Jadi sehingga mastata'tum di sini sekuat kita, semampu kita, semaksimal kita. Bukan kok terus sidik wis cukup, aku wis kuat wis sakmene kok ora. Mastata'tum di sini niku para ulama jelasaken itu betul-betul sekuat tenaga kita. Pokoknya semaksimal itu mastata'tum. Bukan terus yang penting semampu terus sampai naik badan. Tapi kalau dalam perkara larangan sudah mutlak, nggak bisa ditawar. Biarpun dia nanti Rasulullah itu didatangi seseorang, ya Rasulullah, aku bisa masuk, aku mau masuk Islam dengan syarat, aku boleh berzina. Nanti harus itu ngenyanyi pak, ngenyanyi. Oh is perkara jenis pengangel itu. Orang iso tenan kok harus berzina. Ini kan nyepelek tenan dia. Di hadapan Rasul ini ngomong kayak gitu, Pak. Kalau sahabat yo gerem tenan gitu kan, tempeleng ngomong gitu. Di hadapan Rasul pengen masuk Islam syaratnya boleh berzina. Tapi Rasulullah SAW itu guru terbaik betul-betul. Beliau mengatakan, ya fulan, apakah kamu ridho ketika ibumu dijadikan orang? Boleh nggak? Atau saudari perempuanmu jinjin orang, atau anak perempuanmu jinjin orang, kamu ridho kan? Kamu suka? Ya, mikir pak ya. Ya enggak loh ya, masuk ibuku, saudari perempuanku, anak perempuanku jinjin orang. Begitu pula ibunya orang, anaknya orang, anak perempuannya orang, atau saudari perempuannya orang, itu juga nggak suka kalau kamu jinai. Akhirnya tobat. Jadi ya tetap ada dulu yang ngayal ya ada. Nawar, ya, nawar. Jadi dalam perkara ini tentunya
semua perkara larangan itu hakikatnya manusia itu semuanya bisa meninggalkannya, semuanya bisa. Jadi nggak ada alasan aku rasa panramu bihomer itu, pokoknya nape turun nang biji itu langsung turun pak. Jadi nggak ada alasan seperti itu mengada-ngada. Kalau perintah tentunya jelas ya dikerjakan, tanpa banyak tanya. Kalau sudah jelas perintahnya, dilarang banyak-banyak. Memang dalam perkara pertanyaan ini ada beberapa hal yang mungkin tidak semuanya kemudian orang bertanya itu terus dianggap pakai telepon ya enggak. Ada orang itu betul-betul bertanya. Kalau memang pertanyaan itu pertanyaan masalah manfaat nggak masalah, boleh. Jangan kemudian dengan perkara ini kemudian kita takut bertanya sesat di jalan enggak. Nggak masalah bertanya. Kalau memang itu perkara yang harus kita tanyakan. Jangan kemudian takut dianggap orang banyak bertanya. Tidak. Karena selama pertanyaan itu kontennya apa? Maslahat, manfaat untuk kita. Manfaat untuk kita itu belum tentu manfaat untuk orang lain. Bahkan kemudian yang kedua, ada orang itu bertanya, sebenarnya dia sudah tahu. Tapi apa? Supaya pertanyaan itu didengarkan orang lain dan orang lain itu bisa mendapatkan jawaban. Ada seperti itu. Sing tekon sakjane ngerti. Tetapi bukan untuk menguji tak tekoki iso ora ya. Betul itu, bukan untuk menguji. Dia tuh bisa, bukan untuk menguji gurunya, bukan menguji untuk ustaznya, bukan. Dia bertanya, padahal dia sudah tahu jawabannya, tapi supaya mengajari dengan jawaban itu jamaah yang lainnya yang belum tahu supaya dia tahu. Ada seperti itu Pak. Ini tidak masalah. Kemudian yang ketiga memang ada tadi kasus soal banyak bertanya itu untuk apa? Untuk mengetes saja juga ada. Itu nggak boleh. Itu bukan adab itu. Untuk menguji atau membanding-bandingkan jawaban itu tidak boleh. Atau hanya untuk ya sekedar mengtekon lah. Tetapi tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika dia sudah mendapatkan jawaban, dia enggan untuk mengamalkan. Tambah Ustaz, nopo hukumnya rokokan sih? Siapa tahu Pak? Muhammadiyah hukumnya apa? Haram masih Pak Di. Oh haram dong. Rokokan buatan. Sing buatan alhamdulillah gitu. Ngontek kontok, itu kok dijawab, ya saya rokokan. Ini berarti kan satu soal, dia hanya banyak bertanya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Tanya apa? Yang sering jadi disinggung biasanya. Satu soal ada orang bertanya, kalau nanti kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Ada pertanyaan gitu lagi. Nanti Pak Ustadz mau tanya, kalau nanti kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Ini jawabannya Pak. Nah, kan mulai bulan deh. Belum. Kalau belum nggak usah ditanya. Sombel kalau kamu sudah di bulan, nanti WA. Ini dijawab lagi ya, gitu. Kalau belum di bulan nggak usah tanya itu. Belum kejadian itu kok rakaruan ini. Jadi satu soal yang terkadang menyusahkan, memberatkan. Nah biasanya di dunia santri itu ada Pak ya. Di dunia santri itu ada. Waktu apa namanya? Sebelum tidur itu apa biasanya? Cek semuanya. Ya, siapa yang tadi belajar ngantuk maju, maju. Yang tadi belajar ngantuk push up. Ya. Nah pun push up itu ada santri yang tanya,
berapa Ustaz? Wah, dulu itu paling ngeyel gini. Kalau saya sudah pusat ya pusat sekalian pusat tuh ya. Kok TK itu ya? Berapa Ustaz? Ya, 50 ya. Tuh, bejo benar gitu. Gara-gara TK akhirnya Ustaz jawab 50 kali ya jarang gitu. Padahal kalau yang ngantuk pusat kan sekali sudah pusat. Ini biasa saat ini gitu. Ya Allah kejadian gitu. Akhirnya senang di TK nih kok. Gara-gara kamu nih ya. Terus dikon push up, tinggal push up kok tekon itu ya. Nah, ini kasar itu soal itu nyusah ya. Kalau push up ya push up, nggak usah tekon berapa gitu deh. Jadi kenangan jadi santri seperti itu, Masya Allah. Dan ini hikmahnya, orang yang terkadang banyak bertanya tentunya perkara-perkara yang tidak ada masalahnya ini menyusahkan, menyulitkan. Ya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk apa? Kalau ada perkara yang dengannya Rasulullah SAW diamkan, maka diamnya Rasulullah itu bukan kau lupa. Dan Allah tidak menetapkan hukum itu bukan kau Allah lupa. Itu sebagai rahmat. Bahasanya bonusan itu, bukan kemudian Allah dan Rasulnya lupa sehingga perkara itu tidak singgung dalam hukum kehidupan kita, bukan. Apa yang Allah diamkan itu sebagai rahmat untuk kita, sebagai rukhsah untuk kita. Bukan usah kemudian ditanya. Ini hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang 156. Kemudian kita lanjutkan dua hadis mudah-mudahan. Asani yang kedua, an Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami mau'idhah, nasihat. Mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulub. Memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan menjujurkan air mata. Ini juga ada di hadis Arba'in ya, misalnya santri ini kalau ngapal di hadis Arba'in. Hadis yang menggetarkan hati dan mengucurkan air mata. Faqulna wajilan minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna, kemudian kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat. Hadis ini memang di penghujung Rasulullah. Hadis ini di penghujung Rasulullah. Rasulullah ini pun nanti memberikan satu wasiat, nasihat mau'idhah kepada para sahabatnya. Dan mau'idhah itu betul-betul bisa menggetarkan hatinya para sahabat dan mencucurkan air mata dari para sahabat. Dan para sahabat merasakan ini adalah mau'idhah, nasihat yang terakhir, seakan-akan nasihat perpisahan. Maka para sahabat kemudian meminta kepada Rasulullah supaya memberikan wasiat kepada mereka. Qala, Rasul bersabda, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dengan senantiasa mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun. Biarpun sekalipun yang kemudian orang yang memberikan kepadamu nasihat, perintah adalah budak Habasyah, budak hitam. Wa innahu maya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fasayara ihtilafan katsira, kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian di atas sunnahku dan di atas sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan
gigi-gigi geraham kalian. Bin nawajid. Biarpun ada yang menerjemahkan dengan gigi taring kalian. Bin nawajid, dengan gigi yang paling kuat tentunya ya gigi geraham. Gigi yang bisa menggigit dengan kuat. Maknanya apa? Pegang itu sunnah. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Dipegang dengan teguh. Jadi perumpamaan Rasulullah mengatakan demikian. Addu alayya bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhlah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab sesungguhnya sesuatu atau semua perkara yang baru yang diadakan adalah dhalalah, yaitu sesat. Niki hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. An-nawajib, makna an-nawajib di sini anya wakila adros. Nawajib di sini ada dua makna tadi. Ada yang memaknai yaitu gigi geraham, ada yang memaknai gigi taring. Jadi kaitannya pun dengan nawajib. Addu alayya bin nawajib. Bapak Ibu yang kami hormati, di hadis ini ada sejenak. Rasulullah SAW telah wanti-wanti kepada kita. Hadis yang berabad-abad yang lalu sampai sekarang kita rasakan bahwa sejatinya orang-orang yang hidup setelah sepeninggalan Rasulullah SAW itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan perselisihan, perbedaan pendapat. Ini sudah menjadi sunatullah. Tentunya dalam perkara ini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita. Betul-betul wasiat yang dirasakan oleh para sahabat itu seakan-akan wasiat perpisahan. Kenapa? Karena tadi Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan hidup sepeninggalanku nanti. Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada rujukan. Maka kemudian Rasulullah memberikan satu wasiat yang pertama, supaya kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Jadi suatu hal, perkara yang penting dalam hidup kita. Apa itu? Ketakwaan. Takwa ini senantiasa sering disinggung sebagai wasiat terbaik wasiat atau sebaik-baik wasiat. Karena Allah sendiri sampun ngendika wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Takwa yang menjadikan wasiat bekal seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunianya, dalam kebaikan agamanya, dan kebaikan akhiratnya. Di dunianya Allah akan bukakan segala kesulitannya, pintu jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, diberikan jaminan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan kecukupan untuknya. Dan ketakwaan menjadi kemuliaan seorang hamba kelak di hadapan Rabb-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ini wasiat yang sangat utama. Ketakwaan
menjadi wujud dalam bekal kehidupan kita, bahwa iman ini membutuhkan sandingan takwa, iman dan takwa, sedangkan takwa ini kaitan dengan amal perbuatan. Yang kedua wasam'i wa ta'ah, untuk senantiasa taat, sami'na wa ata'na. Yang pertama tentunya di sini kaitanipun dengan ketaatan seorang pemimpin, selama pemimpin itu tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan itu mutlak. Tetapi kalau ketaatan itu, kalau perintah itu menyelisih perintah Allah, ya, maka tidak menjadi kemutlakan ketaatan kepada pemimpin yang bermaksiat kepada Allah. Jadi konteksnya sami'na wa ata'na ini bukan kok kemudian semuanya kita telah mentah-mentah, tidak. Karena la ta'ata li makhluk li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, rakyat kepada pemimpinnya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya. Kalau perintahnya menyelisihi perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Biarpun nanti dalam konteks imamul fajir ini sudah beda. Pemimpin-pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim, yang di situ kemudian nanti ada pertimbangan hukum, mafsadat dan maslahat di situ. Ada pertimbangan, ditimbang, sehingga seseorang, bahkan dalam konteks fikihnya saja, salah satu pemimpin, keimaman pemimpin, keimaman pemimpin yang ditakuti pedangnya. Sebenarnya imam ini tidak masuk, tidak masuk syarat untuk menjadi imam sholat, tetapi karena seorang pemimpin, maka kemudian fikih itu membolehkan. Jadi, maka tentunya nanti ada jabaran di situ pemimpin-pemimpin yang fasik, yang zalim, yang tentunya ketika justru mendatangkan madharat, ya, dengan cambuknya, dengan pedangnya, maka tentunya ada hukum yang berbeda. Tetapi dalam konteks yang normal, yang wajar, ketika nanti ada perintah-perintah yang memang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka setiap kita tidak ada ketaatan yang mutlak, karena memang ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah kita dilarang untuk taat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, biarpun anak pun harusnya taat kepada orang tua. Kalau anak diperintahkan orang tuanya untuk berbuat syirik kepada Allah, maka tidak ada ketaatan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Maka janganlah engkau mentaati keduanya, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kita tentunya tetap untuk apa? Yaitu bermuamalah dengan baik. Sama dalam hal kepemimpinan, biarpun ketaatannya tidak mutlak, kemudian bukan kok terus memberontak, ya tidak. Tetap kita berusaha menjadi rakyat yang baik, menjadi warga negara yang baik. Kan itu, bukan kemudian berontak, ya tidak. Karena sama hukumnya. Anak yang diperintahkan orang tuanya untuk menyebutkan Allah nggak boleh, tapi Allah tetap perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baik tetap. Maka ketika pemimpin menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita nggak boleh taat, tetapi tidak serta-merta kemudian berontak, ya tidak. Ini penting. Kemudian ketaatan kepada khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi 4 sahabat yang utama yang kemudian harus kita berpegang
teguh kepada mereka di samping sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Ini 4 sahabat yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Rasulullah, bahasanya lisensi, ini sunnah kepada khulafaur rasyidin. Maka terkadang ada orang memperdebatkan tentang sunnah, tentang bid'ah, bahwa membuat Al-Quran, membukukan Al-Quran kan bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Rasulullah sudah memberikan ketetapan, hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Abdu alaiya bin nawajid, peganglah teguh sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kita. Sebab apa? Di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, tentunya fitnah ini begitu kuat, perselisihan begitu kuat. Maka pegang itu dengan gigi geraham kalian. Kalau kita hanya gigi depan, maknanya ya rontok giginya. Betul ya, berat ini. Mungkin konsekuensinya dibenci, orang dikancani, dianggap nyeleneh, pokoknya banyak lah. Tapi insya Allah orang-orang yang istiqomah di atas jalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan kebaikan. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, waktunya mepet ini. Insya Allah besok kita perdalam lagi 2 hadis ini. Intinya kita punya tugas untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Biarpun megang sunnah ini seperti memegang bara api, betul. Ya, kalau kita pegang dia panas, kalau kita lepas mati, dan itu maka pegang istiqomah. Jangan dipegang terus kemudian rapat panas, dipegang, dilepas, maka akan mati. Itulah sekarang keadaan orang yang memegang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alam bisawab, ya, apabila ada salah dan kurang yang dimaafkan. Saya akhiri aku oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.